Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jenderal Listio Sigit Prabowo lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri baru dalam rapat Komisi 3 DPR pada Rabu lalu dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin. Seorang perwira polisi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika ia dilantik, maka Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri kedua yang percaya kepada Tuhan Yesus sejak Indonesia merdeka. Banyak tantangan yang dihadapi ketika diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri untuk diserahkan kepada DPR. Hanya karena Sang Jenderal seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun semuanya dapat dilewati dengan baik. Soliditas di tubuh Polri terkait suksesi kepemimpinan pun terlihat ketika Kapolri lama bersama para jenderal senior mendampingi Jenderal Listio saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Rekam jejaknya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sangat terbukti. Ia jujur, adil, setia, tegas sebagai seorang perwira polisi. Pengayoman dan pelayanannya kepada seluruh rakyat di semua lapisan serta kesediaannya membangun relasi dalam sikap rendah hati dan hormat dengan para tokoh agama sangat teruji. Teringat ketika saya menjadi ketua PGIW Banten dan Jenderal Listio baru menjabat sebagai Kapolda Banten, ia mengundang kami semua tokoh agama di Banten untuk perkenalan dan silaturahmi. Visinya untuk membawa perubahan dan pembaruan marwah lembaga Polri dalam rangka penegakan hukum secara khusus penegakan rasa keadilan masyarakat tidak diragukan. Kita doakan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kelak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, jujur, adil, benar, tegas sebagai implementasi imannya kepada Tuhan Yesus dan kecintaannya kepada seluruh warga bangsa agar makin tercipta kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan bersama di Indonesia dan rakyat semakin mencintai lembaga Polri. Saudara-saudara, tema wejangan sabda saat ini adalah perwira yang beriman. Penginjil Matius mencatat seorang perwira Romawi datang kepada Tuhan Yesus. Ia bukan seorang pengikut Yesus, tetapi ia percaya kepada Tuhan Yesus, teristimewa kuasa yang dimilikinya. Ia seorang yang baik, mengasihi, dan peduli kepada orang lain, serta suka membantu. Terbukti ia sangat peduli dengan hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita di rumahnya. Ia datang dan memohon Tuhan Yesus agar dapat menyembuhkan hambanya. Menurut penginjil Lukas, para tua-tua Yahudi meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya atas permintaan sang perwira untuk menolong hambanya, karena ia layak ditolong. Lukas 7 ayat 4 dan 5. Jelas bahwa perwira itu sangat yakin Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Tuhan Yesus berjanji akan datang menyembuhkan hambanya. Tetapi perwira ini merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Ia hanya berharap Tuhan Yesus mengucapkan sepatah kata saja, maka ia yakin hambanya akan sembuh. Perwira itu berusaha menyatakan imannya terhadap otoritas dan kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Bukan saja melalui tindakan ajaib, tetapi juga perkataannya yang menghadirkan mujizat. Ia sadar sebagai seorang perwira sering memberi komando kepada bawahannya, prajurit, dan apa yang dikomandoin itu dilakukan. Juga dia punya atasan yang harus dia patuhi, sehingga apapun komando atasannya, dia juga akan lakukan. Dia yakin jika Tuhan Yesus memberi komando atau perintah Tuhan Yesus itu pun juga akan dilakukan dan terjadi. Tuhan Yesus tertegun dan heran serta memuji iman dan kepercayaan sang perwira Romawi ini. Iman seperti itu belum ia temukan di kalangan orang Israel. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyuruh perwira ini pulang karena akan terjadi seperti yang ia percaya. Hambanya sembuh. Saudara-saudara,
Kita tahu bahwa dari dulu sampai sekarang ada banyak orang, para perwira TNI dan Polri yang bukan beragama Kristen dan pengikut Yesus, tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa di dalam perkataan dan tindakannya. Mereka juga melakukan apa yang diajarkan atau difirmankan oleh Tuhan Yesus, khusus ajarannya tentang kasih dan bagaimana bertindak mewujudkan damai dalam hidup bersama. Karl Rahner, seorang teolog Katolik, menyebut mereka sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus anonim. Kita tidak harus berharap dan menganjurkan mereka datang dan memohon untuk menjadi pengikut Yesus. Sebab menjadi pengikut Tuhan Yesus bukanlah otoritas kita, tetapi otoritas Allah melalui Roh Kudus. Sebab bukankah Tuhan Yesus juga telah mati demi keselamatan mereka juga? Kita juga sadar bahwa dari dulu sampai sekarang ada banyak orang yang belum dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar di dalam firman dan tindakannya. Mereka bahkan mempertanyakan dan mengolok-olokkan identitas diri dan otoritasnya. Kita tidak perlu marah dan dendam, serta berusaha membela Tuhan kita dari sikap dan tindakan mereka. Sebab mereka bukan berhadapan dengan kita, tetapi dengan Tuhan Yesus. Kepada mereka pun Tuhan Yesus telah berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Tugas kita sekarang adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada semua orang, bahkan dunia, yaitu mengampuni, merangkul, mengasihi, serta mendoakan mereka, sehingga kelak mereka pun sadar dan bertobat. Karena iman perwira polisi Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta iman seluruh perwira dan prajurit Polri dan TNI, maka semua visi dan misi yang telah direncanakan oleh Kapolri baru untuk dilakukan kepada seluruh rakyat dan bangsa ini akan terjadi. Mari kita juga memiliki iman kepada Tuhan Yesus seperti perwira Romawi, bahkan melebihi iman perwira Romawi. Apapun yang kita harapkan dan rindukan dalam hidup ini, jika kita percaya, maka itu akan terjadi. Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Matius 8 ayat 13. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.